Ila Ahmad Tujani wajamtu rawbati wa madha min amri wa ma qalla min sabri. Kemudian dari segi akalnya, akal Rasulullah adalah akal yang paling jenius dari akal para nabi. Jadi para nabi diantara sifat nabi adalah siddiq, amanat, tabligh, fatana. Para nabi itu adalah orang-orang fatana, orang-orang yang cerdas. Dan kecerdasan para nabi adalah di atas kecerdasan orang yang paling cerdas dari masyarakatnya, dari kaumnya. Dan kecerdasan Rasulullah adalah kecerdasan yang paling tinggi di atas kecerdasan para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itulah kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu? Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu adalah orang yang memiliki kecerdasan di atasnya para wali kutub sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kecerdasan yang memungkinkan beliau mampu mencapai ma'rifah billah. Dan tingkat ma'rifahnya adalah tingkat ma'rifah yang sangat sempurna. Ya, ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifah ini ya kalau tidak ditopang dengan kecerdasan akal tingkat tinggi dan ketajaman perasaan tingkat tinggi tidak bisa. Jadi ada akal, ada perasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi kecerdasan akal yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kecerdasan perasaan. Jadi ada IQ, ada EQ, emotional quotient. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian tingkat emosionalnya, ketajaman emosionalnya, ketajaman perasaannya, dan ketajaman akalnya, di antara mukjizat Nabi, Nabi mendengar suara kolam yang menulis di Lauhil Mahfuz. Jadi pendengaran Nabi tembus sampai ke sono. Jadi bukan hanya mendengar ini yang ada di sekelilingnya, sampai ke Lauhil Mahfuz. Bayangin berapa jaraknya. Sehingga tak seorang pun yang ngomongin Nabi, Nabi tidak tahu, dah ada. Semua orang yang memuji Nabi, itu sampai kepada Nabi pujiannya. Termasuk juga seorang yang menghina Nabi, sampai kedengaran sendiri oleh Nabi penghinaannya. Kenapa? Tingginya kecerdasan Nabi, kecerdasan akalnya. Termasuk juga ketajaman perasaannya. Jadi perasaan Nabi mempunyai ketajaman perasaan yang amat sangat tinggi dalam segala lininya. Sehingga ya diibaratkan ketika berbicara hakikat Ahmadiyah, Nabi dalam bentuk cahaya, belum berbentuk ruh. Kemudian tidak ada yang tahu dengan hakikat Ahmadiyah kecuali Kanjeng Nabi sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang lain jangankan mendengar tahu ya sesuatu yang mendengar baunya aja, tidak ada nabi yang mencapai hal tersebut kecuali Nabi sendirian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ilmu yang tidak pernah diberikan oleh Rasulullah kepada para nabi. Kenapa? Para nabi tidak punya alat untuk itu. Jadi ketajaman perasaan para nabi tidak sampai, ya, tidak jauh dengan ketajaman perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an adalah orang yang punya kecerdasan tingkat tinggi, ya, yang melebihi para aulia, dan ketajaman perasaan yang sangat tinggi, jauh di atas para aulia, kibarul aulia. Sehingga ada ilmu-ilmu yang tidak mampu dicapai oleh para wali manapun. Ya, salah satu contohnya ya ilmu tentang pengetahuan al-musabbi'at hadrat al-mustafidatu sab'ah. Jadi hadrat al-mustafidatu sab'ah yang tahu hakikatnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para wali kutub itu
ya ada yang ya mencapai tapi tidak sempurna. Jadi itulah kecerdasan Sayyidina Syekh dan ketajaman perasaannya. Jadi para ikhwan rahimakumullah, itulah ketajaman perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengerti bahasa binatang. Oke, kalau bahasa binatang Nabi Sulaiman ngerti. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti dengan bahasa pepohonan dan juga bahasa semua makhluk termasuk batu-batu dan tanah yang sangat senang kalau diinjak oleh beliau. Ya, ketika Rasulullah berjalan baik dengan jalan kaki atau naik kuda, itu bebatuan yang beliau lewati senang diinjak oleh kuda beliau. Apalagi Rasulullah berjalan kaki sangat bergembira mereka. Termasuk pepohonan yang ya di tepi jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut dan binatang yang lain, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan binatang-binatang. Pepohonan pun juga ya berbicara dengan Rasulullah. Buktinya apa? Kita lihat dalam sejarah. Yang pertama yang masyhur, sangat-sangat masyhur, ya, tentang Ar-Raudhah yang ada di Masjid Nabawi, di mana mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun dan sebesar Ar-Raudhah saja. Ya, karena pada saat itu umat Islam masih sedikit. Kemudian di samping Ar-Raudhah itu adalah kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, tempat beliau memberikan ceramah tiap hari kepada para sahabat itu ada sebuah pohon kurma yang biasa dijadikan bersandar sama Rasulullah. Dijadikan tempat duduk oleh Rasulullah pada bongkotnya. Kadang-kadang Rasulullah berpegangan dengan dahannya. Ya, karena Masjid Nabawi sangat sederhana. Jadi cagaknya pohon kurma. Kemudian yang ada atapnya hanya mihrab aja, tempat imam aja. Yang lain tidak ada, terbuka. Walaupun ada hanya itu ya tali yang di satu pohon dengan yang lain, kemudian dikasih daun kurma. Karena di sana memang jarang ada hujan. Makanya ya rumahnya termasuk masjidnya tidak perlu ruwet-ruwet kayak di Indonesia karena tidak ada hujan. Sepanjang tahun hujannya pun itu sangat terbatas. Dan orang kalau mendapatkan hujan senang. Itu di sana. Kemudian pada suatu ketika ada orang yang usul minta izin membuatkan mimbar untuk Rasulullah. Rasulullah mengizinkan. Akhirnya dibuatlah mimbar. Setelah mimbar itu jadi, Nabi berpindah ke mimbar tersebut. Apa yang terjadi? Pohon kurma yang biasa disenderin Nabi, ya, dijadikan mihrab, dijadikan mimbar, tempat Nabi bersender dan ketika memberikan ceramah kepada para sahabat, itu nangis kayak tangisan unta sedang mau melahirkan. Dan terdengar oleh Nabi bahkan oleh para sahabat. Ini masyhur riwayatnya. Jadi kalau sekali lagi, kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut dan binatang-binatang, tentara, bahkan juga dengan bangsa jin. Adapun Rasulullah, bangsa jin juga menjadi muridnya Rasulullah dan masuk Islam bersyahadat kepada Rasulullah. Sehingga di Mekah ada tempat terkenal Masjid Jin. Di mana masjid itu ya dulu tempatnya Rasulullah ngajar bangsa jin. Ya, Rasulullah berbicara dengan bangsa jin, berbicara dengan binatang, berbicara dengan pepohonan. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menaklukkan angin dan menjadikan awan sebagai kendaraannya dari satu daerah ke daerah yang lain. Akan tetapi Rasulullah lebih dari itu. Jadi yang tunduk kepada Nabi, ya, sebagaimana yang ada dalam ungkapan doa Hizbul Bahar. Jadi sakhir lana ya wasyakhartalna nar li Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, engkau tundukkan api kepada Nabiullah Ibrahim. Engkau tundukkan
angin kepada Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ya, usyaratul jibal li Daud. Kemudian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam usahharatas tsaqalain. Dan engkau tundukkan ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain bukan hanya jin dan manusia, artinya makhluk zahir dan batin, jin dan manusia, termasuk alam jin dan manusia, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, malaikat seluruhnya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Ya, Sayyidi saya punya kemiripan yang sangat dekat, di mana makhluk zahir dan makhluk batin, termasuk pepohonan pun juga, ya, termasuk juga makhluk-makhluk yang dianggap makhluk bukan makhluk hidup seperti tanah, batu dan lain sebagainya, itu mempunyai tunduk kepada Sayyidi Syekh dan bisa berbicara dengan mereka, Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Nah, ini banyak riwayat-riwayatnya, ya. Nanti bisa kita pelajari dalam karomah-karomahnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.